Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hikmah Putri, NIM 19005100. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Kelebihan observasi yaitu 1. Dapat mencatat hal-hal perilaku pertumbuhan dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. 2. Dapat memperoleh data dari objek secara langsung baik yang dapat berkomunikasi secara verbal atau tidak. Kelemahan observasi yaitu 1. Diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Misalnya, adat penguburan suku Toraja dalam peristiwa ritual kematian. 2. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. 3. Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, seperti kita ingin mengetahui perilaku anak saat orang tua sedang bertengkar. Kita tidak mungkin melakukan pengamatan langsung terhadap konflik keluarga tersebut karena kurang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri observasi. 1. Observasi mempunyai arah dan tujuan yang khusus, bukan hanya untuk mendapatkan kesan-kesan umum tentang suatu fenomena. 2. Observasi ilmiah tidak dilakukan secara untung-untungan dan sesuka hati dalam rangka mendekati suatu objeknya. Akan tetapi semua pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan terencana. 3. Observasi sifatnya kuantitatif, yaitu mencatat sejumlah peristiwa tentang ide-ide tingkah laku sosial tertentu. 4. Observasi melakukan pencatatan dengan segera, secepat-cepatnya, tidak menggantungkan diri pada kegiatan. 2. Angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membersihkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabannya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan terbesar di wilayah. Beberapa faktor angket. 1. Isi dan tujuan pernyataan, artinya jika isi pernyataan ditunjukkan untuk mengatur, maka harus ada skala yang jelas dalam pemilihan jawaban. 2. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris. 3. Tipe dan bentuk pernyataan, apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka, artinya jawaban yang diberikan adalah bebas. Sedangkan jika pernyataan tertutup, maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang sesuai. 3. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara mengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara memiliki struktur, yaitu 1. Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang diinginkan
digali dari responden sehingga daftar pernyataan sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tipe recorder, kamera, foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. 2. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pernyataan yang akan diajukan secara dan hanya membuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi, yaitu 1. Dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa. 2. Dokumen sekunder, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dokumentasi. 1. Kelebihan. Untuk objek penelitian yang sulit, studi dokumentasi dapat diberikan jalan untuk melakukan penelitian. 2. Karena studi dokumentasi tidak dilakukan secara dengan orang, maka data yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti atau pengumpulan data. 3. Analisis longitudinal mengajukan jauh ke masa lalu. 4. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini kemungkinan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperoleh relatif kecil. Selanjutnya, kekurangan studi dokumentasi. 1. Dokumen yang dibuat tidak untuk diperoleh peneliti. 2. Tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. 3. Tidak lengkap, karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. 4. Format yang tidak baku. Setelah dengan maksud dan tujuan penulisan dokumen yang berbeda dengan tujuan peneliti, maka formatnya juga dapat bermacam-macam, sehingga bisa mempersulit pengumpulan data. Baiklah, itu penyampaian dari saya, tugas UAS IKBS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I won't stop until I make you mine.